Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa dunia Arab itu mendapat predikat jahiliyah? Kejahiliahan orang Arab bukan bodoh. Kejahiliahan pada waktu itu kejahiliahan dari yang pandai, pinter tapi bodoh. Jadi bukan sama sekali bodoh, tidak bisa membaca, buta huruf. Aljabar ditemukan di dunia Arab. Ilmu kedokteran hanya ditemukan dunia Arab, Cina, Yunani, Mesir. Pertemuan ilmu kedokteran. Bahkan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, di zaman Rasulullah belum dilahirkan saja, sudah penemu bedah sesar, tapi dipraktekkan ketika onta itu tidak bisa melahirkan karena kembar, akhirnya bedah sesar sudah mampu dunia Arab untuk membedah sesar dan lain sebagainya. Ahli kelautan, ahli padang pasir, mana yang pasirnya itu kalau diliwatin bisa tenggelam orangnya, para beliau tajam ngerti wilayah-wilayah tersebut. Ahli obat-obatan, lain dari itu ahli perdagangan, luar biasa. Ahli perdagangan yang menguasai. Bahkan perdagangan dunia Arab tidak di komplek Arab saja. Sampai ke daerah timur jauh, artinya Cina. Dan perkampungan Arab 3000 tahun yang lalu itu sudah ada di negeri Cina. Itu menunjukkan hubungan sampai dalam dunia perjalanan perdagangan disebutkan jalan itu disebut jalan sutra yang menghubungkan Yathrib sampai timur jauh. Sudah maju. Mengapa dicap jahiliyah? Kalau di dunia Arab, kalau orang mempunyai anak perempuan itu malu, sangat malu, dianggap bukan lelaki. Tapi kalau punya anak lelaki, wah kayak lebih daripada hari raya, bangganya luar biasa. Maka dari itu, ketika Rasulullah mempunyai anak perempuan, banyak ejekan-ejekan kepada Rasulullah dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, yang menjawab bukan Nabi, yang menjawab langsung Allah Subhanahu. Inna a'atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah sendiri yang abtar. Jadi orang tidak kenal habaib, tidak suka, itu jangan kaget kalau zaman sekarang sudah dahulu pun sudah ada. Itu yang langsung menjawab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa turunan baginda Nabi dari Fatimah bukan dari lelaki? Ini jawaban untuk dunia Arab. Karena orang Arab pada waktu itu sangat menyepelekan sekali kepada anak perempuannya, dianggap abtar. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala menciptakan keturunan baginda Nabi dari Sayyidah Fatimahuz Zahra. Loh itu loh keterangan. Makanya baca kitab jangan tanggung. Iya, mules kalau tanggung ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
begitu Rasulullah dilahirkan, sedikit-sedikit demi sedikit terkikislah kalimatul jahiliyah. Kedua, jahiliyah itu muta'assibin, ta'assubnya terhadap gobail per gobail itu kuat sekali. Kelompok al itu, al ini, al atau bani itu sangat kuat pengaruhnya terhadap kelompoknya. Terkadang terjadi pertumpahan darah tidak masuk akal, perkaranya kecil yang tidak harus permusuhan atau pertumpahan darah. Itu diantaranya. Hanya ketersinggungan yang kurang berarti tapi dibesarkan. Kalau zaman sekarang mesti kata hoak atau digoreng atau dipepes atau gimana, nggak tahu. Nah, itulah. Sudah ketinggalan dari zaman bahala. Sudah ada. Sampai terjadi fitnah pun mencari serba kesalahan Rasulullah SAW. Jangan dikira dari dulu sudah ada. Loh, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang Yahudi. Hadithul ifni itu ya masalahnya Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, yang selalu mencari kesalahan padahal tidak salah, digoreng oleh tokoh munafik ini itu tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Loh, inilah pada waktu mau memasukkan Hajar Aswad saja, ke siapa? Masukkan aja Hajar Aswad ke Baitullah, itu pun hampir bertempur antar gobail dengan gobail, yang sebab apa? Merasa saya paling ter. Lamun paling ter mah mending, iya mah ter wae. Iya, itulah. Hampir saja pertumpahan darah. Padahal mereka orang-orang pandai, orang-orang ngerti luar biasa. Kalau makna jahiliyah mutlak, saya anggap itu TK, masih taman kanak-kanak. Tapi Quran yang diturunkan itu S3, di atas segala S3, S7 apa sudah keliwat itu. Tidak sebanding dengan yang keadaan TK. Maka dari itu tidak sekali-kali Quran bahasanya lebih istimewa karena dunia Arab pandai syu'ara, ahli syair dan luar biasa. Nahunya pinter, balaghahnya pinter, isti'arahnya pinter, kalimatul majaznya dia tahu. Sampai menggunakan banyak istilah, banyak menggunakan dhamir ghaib dan sebagainya. Tidak menggunakan dhamir mukhatab saja. Apa sih itu dhamir ghaib mukhatab? Sudahlah, kalau dengarkan saja baik-baik saja. Ya. Nanti kalau sudah di pesantren baru nanti tahu. Ya. Itu harus tahu jurmiyahnya, sorofnya, sampai amritinya, ibnu akilnya, joharatul maknun dan lain sebagainya, balaghahnya, luar biasa. Terpenuhi syarat ini pada waktu itu. Maka begitu Quran diturunkan, ya ta'ajabun, hebat ini. Kalau dia bisa mengerti Quran luar biasa, berarti dia pandai. Bukan ke kategori jahiliyah. Sebab apa? Tahu isinya Al-Quran, tahu bahasa kalau TK tidak mungkin akan mengerti bahasa Al-Quran. Nah, itu perbandingan contoh saja.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biar yang adzan, saya tidak menolak orang adzan ya. Tapi kita berbicara masih bab yang wajib, sunnah, jais untuk menjawab. Kayak kita mengajar masih babul wudu, arkanul wudu, mubtilatul wudu dan sebagainya. Terus saja mengajar, jangan berhenti sebab ini wajib. Yang sudah menjawab satu orang aja sudah cukup mewakili semuanya. Tidak berarti sama sekali tidak menjawab. Bahkan adab saja, la salam inda to'am. Jangan kamu salam ketika orang itu sedang makan atau sedang mengajar. Ada kiai masih asik mengajar lalu kita datang di situ, assalamualaikum. Ini mengganggu konsentrasi yang mengajar. Duduk dulu, setelah selesai pengajian assalamualaikum. Setelah makan baru kita assalamualaikum. Kita adab cara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di zaman itu tuh konflik antar suku-suku itu luar biasa. Maka pada waktu berunding bagaimana memasukkan Hajar Aswad, saya paling utama, saling utama. Hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya mufakat, sepakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram adalah seorang pemuda dan orang yang bisa dipercaya, artinya jujur, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Cerita ini sangat populer. Tapi intinya daripada cerita tersebut bukan cerita, ini riwayat kuat. Ternyata subuh yang pertama kali masuk siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai yang berhak adalah inilah orangnya, Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya Rasulullah ini untuk cinta, untuk contoh kita semuanya. Rasulullah tidak mempunyai sifat monopoli. Mungkin kalau saya diberi mandat, diberi kuasa yang berhak untuk masukkan Hajar Aswad, sudah pakai macam-macam segala. Ayo kita sendiri saja masukkan, selesai, kita dipercaya kok. Tapi Rasulullah tidak demikian. Menunjukkan akhlak yang luar biasa. Padahal pada waktu itu sebelum nubuah, artinya sebenarnya belum pengangkatan bi'tsah. Masih pemuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digelar surbannya. Tokoh-tokoh dikumpulkan, ayo angkat bareng-bareng Hajar Aswadnya di tengah. Sudah menjadi pemersatu pada waktu muda. Dipercaya, mendapat kepercayaan sampai disebut Al-Amin. Diangkatlah oleh Rasulullah bareng-bareng, baru Rasulullah memasukkan Hajar Aswadnya. Semuanya bisa menerima, luar biasa.